Perkenalkan, nama saya Danang Prakoso. Saya dari kelas D4 SKL 3B Politeknik Negeri Malang dari jurusan Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang setting protokol menggunakan EIC 60870-5-1003 menggunakan interoperability list di mana di sini ada dua data atau tipe data. Untuk data yang pertama yaitu tipe digital dan data yang kedua yaitu tipe analog. Kita akan scroll. Nah, di sini ada data indication. Nah, indication ini adalah data dalam bentuk digital. Semisal kita ingin mencari relay OCR atau status relay OCR di trip satu ini, maka kita perlu alamat addressnya yaitu di function 160 dan informationnya adalah 90. Dan untuk teks ASDU-nya atau application service data unitnya itu adalah satu. Dan jika kita ingin melihat status pada ini merupakan stack satu trip, kalau yang bawahnya ini adalah trip stack 2, maka kita perlu melakukan hal sama yaitu di mana kita perlu mencari alamatnya adalah function 160 dan informasinya adalah 91 dengan ASDU ini adalah satu. Di sini ada start. Nah, start ini apa biasanya digunakan untuk menyalakan alarm dan biasanya terjadi kondisi arus melebihi dari setting pickup. Maka kita menggunakan setting start. Lalu di start di tabel indication ini atau tipe digital ini kita digunakan untuk melihat status tipe yaitu trip atau tidak, lalu on atau off. Di sini bermacam-macam statusnya mulai dari start, trip, trip, start. Nah, kita bisa lihat dan ini untuk alamatnya di fun dan information. Lalu saya akan scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada tabel measurement dan pada tabel measurement ini mengolah data, namun yang dikelola adalah data tipe analog. Semisal saya ingin melihat arus urutan 0, I0, maka mm, kita dapat melihat alamatnya, functionnya itu di 160 dan informasinya itu 162. Lalu untuk ASDU-nya itu adalah 3,1. Dan semisal kita ingin melihat data arus fasa RST, dan tegangan fasa RST, lalu daya aktif, reaktif, frekuensi. Nah, kita dapat melihatnya di alamatnya, addressnya adalah ini, yaitu fungsinya 160, lalu informasinya 148, dan ASDU-nya 9. Jadi, eh, kesimpulannya terdapat dua data pada farmset, yaitu data tipe digital yang digunakan untuk melihat status dan data tipe analog, yaitu data dari hasil pengukuran. Dan di sini saya akan jelaskan saja cara setting protokolnya.
menggunakan aplikasi Farmchat. Jadi di sini itu ada data, datanya itu ada di Modbus and Providers ini. Kita pakai yang ISC 60870-5-103. Nah, di sini ada main config sama yang satunya itu data config. Nah, main config ini slave number-nya itu satu, slave number itu kayak relay utamanya, dan bitrate-nya ini saya pakai yang 9600. Ini bisa dirubah sesuai spek dari laptop. Di sini saya menggunakan 9600. Dan untuk data config, nah data config sendiri ada dua jenis, yaitu digital dan yang satunya adalah analog. Di mana di data digital ini sudah terisi, namun bisa kita rubah. Di sini saya ingin menghapus semisal yang ini, yang function 55, information 167 ini saya hapus. Tinggal kita klik, lalu remove. Ini klik remove. Di data analog juga kita klik remove. Nah, bagaimana jika saya ingin menambahkan data? Di sini sudah ada data. Saya ambil contoh saja yang ini 160 dengan alamat 90 ini saya hapus. Lalu saya ingin memasukkan lagi, maka kita perlu mengklik new item pada data tipe digital. Ini di data tipe digital. Kita klik new item, lalu kita klik. Nah, di sini ada item. Ini kita pilih yang tripstick 1. Nah, untuk function dan information itu kita pilih 160. Datanya ini diketahui dari mana? Itu kita tahunya dari tabel. Nah, tabel yang indication tadi. Nah, di sini ada trip 1, itu fungsinya 160 dan informasinya 90. Kita samakan saja datanya, GE-nya 1 dan S2-nya 1. Cetak saja. Lalu kita oke. Nah, di sini muncul datanya yaitu trip dengan fungsinya atau fun-nya itu 160 dan informasinya adalah 90. Lalu untuk yang data tipe analog, di sini sama. Kalau di data tipe digital ini, fungsinya kita untuk melihat status dari relay OCR itu trip atau tidak dan itu datanya itu on atau off. Sedangkan di data tipe analog itu data dari hasil pengukuran. Jadi kita gunakan semisal ini saya hapus, semisal yang urutan 0 ini saya hapus atau saya tambah saja. Kita langsung klik ke item. Di sini kita dapat menggunakan data dari tabel measurement. Nah, ini ada measurement. Kita ambil contoh. Semisal di sini data yang tidak ada. Nah, semisal kita pakai yang
Power factor bisa, Kospi, tapi di sini saya akan menggunakan PRMS saja. Nah, untuk datanya sendiri yaitu kita klik, lalu kita pilih. Warga ada di sini saya menggunakan frekuensi saja. Untuk frekuensi sendiri ini frekuensi itu datanya untuk yang functionnya itu bebas dan informasinya juga bebas. Jadi kita bisa pilih terserah. Saya di sini mau pakai 160/184 saja. Lalu untuk asdunya, di sini asdunya 3/9, jadi saya masukkan yang 9 saja, lalu kita oke. Nah, di sini sudah tambahkan untuk yang frekuensinya, ini frekuensi. Nah, ini frekuensi. Dan jika kita mau menambahkan, semisal kayak frekuensi, lalu kita tambahkan urutan 0, fasa dengan urutan fasa, ini bisa kita tambahkan. Semisal untuk arus R, S, dan T, ini bisa kita tambahkan untuk itemnya. Lalu kita oke saja. Nah, ini udah masuk. Saya rasa sudah cukup cara setting protokol EISIN 60870-5-103 menggunakan FAM40 driver. Terima kasih.